mengupdate dan upgrade ilmu pengetahuan. Jadi, apalagi tugas kami di SD Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, namun juga membimbing anak-anak dalam pembiasaan ibadah ya. Untuk itu kami perlu upgrade ilmu dalam bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan ini. Selanjutnya yang kedua adalah kami ingin menyambung silaturahim dari sekolah kepada orang tua dan juga masyarakat umum. Dan juga ingin menambah semangat fastabiqul khairat. Adapun kegiatan yang menyertai kajian Jumat siang hari ini adalah bahwa tadi pagi atau setelah sholat Jumat tadi kami juga mengadakan kegiatan Jumat berkah, yaitu membagikan beberapa nasi kotak kepada masyarakat sekitar yang juga berasal dari donasi Bapak Ibu guru dan juga orang tua peserta didik. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syakir yang telah meluangkan waktunya siang hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, dan seluruh peserta kajian Jumat. Dan harapan kami semoga kegiatan ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustadz, ini perlu saya sampaikan ulang untuk pesertanya. Yang utama adalah ada guru SD Muhammadiyah 8 Surabaya, kemudian ada wali murid. Nah, kebetulan di sini ada mahasiswa UNMU yang magang, maka kita ajak juga untuk belajar bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustadz yang saya hormati, insya Allah guru di sini mengerjakan sholat sudah, melaksanakan sholat insya Allah sudah. Tapi untuk menegakkan sholat mungkin kita perlu tanda tanya. Apalagi kalau kita ditanya apakah sholat kita sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kita juga belum bisa menjawab. Tapi berusaha untuk semaksimal mungkin mencontoh apa yang telah kita terima. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kami mohon Ustadz untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua agar sholat kita ini lebih baik, lebih benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk durasi waktu ini kira-kira ada berapa menit, Ustadz? Menit ya. Ini nanti insya Allah ada pemaparan beberapa menit, antara 30 menit, kemudian nanti sekitar 30 menit bisa kita buat untuk tanya jawab. Gitu? Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti kajian siang ini tentang sholat yang bersumber dari tarjih yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA. Monggo Ustadz. Atur nuwun. Bismillah. Kedengaran suara saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan nikmat ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya
Bapak, Ibu guru dan wali Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 Surabaya. Ya alhamdulillah memang berat sebagian kita untuk menyekolahkan anak-anak kita di SD Muhammadiyah. Biasanya pilihan kedua. Tapi bagi saya itu saya jadikan sebagai pilihan pertama. Karena saya tidak mau menyekolahkan anak saya hanya pintar dari segi ilmu pengetahuan, tetapi spiritualnya ya tidak ada, spiritual keagamaan, keislaman. Ya, nah, maka saya mau menyekolahkan anak saya kalau dia di samping pelajaran umum juga pelajaran al-Islam, ya al-Islam. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita perlu siang ini ya di tengah Surabaya yang panas, kalau Jogja tetap dingin ini. Alhamdulillah kita mengkaji bab sholat karena itu yang dimintakan oleh oleh Pak Bu Kepala Sekolah dan Ustadz Mudofar untuk menyampaikan ini. Ya persoalan yang tiap hari kita laksanakan sebenarnya, tapi kadang masih juga ada kebingungan kita janjane sholat yang benar itu bagaimana. Nah, di sini kita mau bahas dan izinkan saya untuk share screen ya supaya bisa lebih mantap lah. Entah saya. Oke. Ini kali. Kelihatan? Ya. Baik. Jadi saya kasih judul Sholat sesuai tuntunan Nabi SAW, meluruskan penyimpangan dan memahami perbedaan. Nah, kebetulan diamanai sebagai anggota Majelis Tabligh dan jadi dekan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya tinjuannya hadis karena latar belakang keilmuan saya adalah ilmu hadis. Ya, setelah dari muallimin satu angkatan sama satu kelas sama Ustadz Saiful, ya Ustadz Saiful Anwar, Pak Haji ya. Saya melanjutkan S1, S2, S3 semuanya tentang hadis. Jadi kajian kita nanti fiqhul hadis, ya memahami hadis. Tentu dalam bingkai Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu prinsip ibadah adalah ibadah harus sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau Saudi, mau Nusantara, sama saja. Ya, kalau dia menyatakan diri sebagai orang Islam, maka pasti dia meyakini bahwa sholat itu sebagai ibadah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya kelak, Tuhan yang selama ini disembahnya. Syaratnya ada 2. Pertama, lakukan amal soleh. Amal soleh itu amal baik. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dulu kami diajari di pesantren, soleh itu baiknya karena pas. Sesuai dengan yang dimaui oleh Sang Pencipta, ya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal ada istri soleha, istri yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan suaminya, ya, serta anak-anaknya. Ya, anak soleh juga begitu. Anak yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ibu bapaknya, ya, dan siapapun yang bergaul dengannya. Jadi soleh itu karena pas, sesuai dengan maunya Allah. Berislam itu bukan sesuai dengan maunya kita. Tapi berislam itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Asy-Syari, yang mengatur, sang pengatur, Al-Khaliq, sang pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nah ini.
Tapi ada syarat juga yang tidak kalah pentingnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Namun dia tidak boleh mempersekutukan Allah dalam ibadahnya itu, dalam ibadahnya kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh. Ya. Beribadah sebaik apapun kita, tapi kalau kita masih mempersekutukan Allah, masih mendatangi dukun, ya, minta petunjuk pada dukun, minta didoakan, nggak ada gunanya pada kita. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, arrofan itu orang pintar dalam tanda kutip, ya, maka dia sesungguhnya sudah tidak percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab sucinya, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh nabinya. Maka hati-hati, hati-hati. Ya, kadang-kadang kita masih campur-campur begitu. Ya, maka jauhi hal-hal yang mempersekutukan Allah. Ya, baru kita melakukan ibadah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, dalam masalah sholat, kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi mau dari mana saja, kalau dia orang Islam, ya tentu sholatnya dia yakini ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, kemudian dari dua dalil di atas, Al-Quran dan Al-Hadis, muncul kaidah yang dibuat oleh ulama. Kaidahnya al-aslu fil ibadat al-butlan. Hukum asal ibadat itu semuanya batal. Hatta yakuma dalilun alal amri, hingga ada dalil yang menunjukkan pada perintah. Ada perintah kita laksanakan, tidak ada perintah, tidak ada tuntunan, tidak ada contoh dari Nabi SAW, jangan sekali-kali kita laksanakan. Kalau kita tetap beribadah yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Allah dan Rasul-Nya, ada dua akibat yang terjadi. Pertama adalah fahuwa rad, ditolak ibadahnya. Tidak ada gunanya, sia-sia ibadah kita. Ya. Jadi itu kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dalam Quran dan hadis Nabi-Nya. Ya. Sia-sia berapa tahun kita beribadah. Ya, tapi ternyata tidak direken oleh Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, divonis bid'ah dan ancamannya neraka. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah, kata Nabi SAW, semuanya sesat. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sementara semua yang sesat itu pasti di neraka. Naudzubillah. Ya, jadi jangan ngarang kalau dalam masalah ibadah, ya, sholat khususnya. Jangan ngarang, ikut aja. Ya, beda pendapat tidak ada masalah, Ya, tidak ada masalah beda pendapat. Yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya yang sahih atau hasan, gitu ya. Nah, itu prinsip kita. Ya, tapi bagaimana kenyataannya? Semua orang yang sholat mengaku sudah sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para ustadz, ulama, penulis buku sholat mengaku pendapatnya paling sesuai dengan sunnah Nabi. Ini yang saya lakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Kata ustadz saya, kata kiai saya, kata buku ini, kata buku itu. Ya, saya juga seperti itu. Saya menulis buku sholat sesuai tuntunan Nabi SAW, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Isinya tentang toharu dan sholat, dan ada pengantar dan ada kuliah fikih ibadah. Ya, saya mengambil prinsip begini, ya, dalam penulisan buku saya ini. Jika masih didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang makbul, tidak ada masalah. Persoalan beda pemahaman itu wajar, tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu dipertengkarkan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Capek, ya. Yang penting masih ada dasarnya lah. Beda pendapat tidak ada masalah, ya. Nah, karena prinsipnya ini, maka Muhammadiyah memiliki aset amal usaha terbesar di Indonesia, di dunia. Ya, saya sempat mencatat nih amal usahanya nih. Oh, enggak bisa, tapi dalam waktu yang lain kita akan bahas, ya. Jadi 500 lebih rumah sakit, ya, perguruan tingginya 170-an sudah ada di luar negeri, ya.
Itu luar biasa. Tidak ada amal usaha sebesar milik Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita manage itu. Nah, salah satunya adalah kemampuan Muhammadiyah memahami perbedaan pendapat. Dalam masalah ibadah itu kan kita tahu, ibadah itu kan prinsipnya ketat. Nah, dalam ketatannya itu dia rawan konflik. Tapi Muhammadiyah bilang yang penting ada dasarnya lah. Ya. Muhammadiyah nyun ngapunten. Kunut napa mboten? Kunut atau tidak? Tidak kan? Kunut subuh. Tapi apa pernah melihat fatwa tarjih Muhammadiyah membid'ahkan kunut? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Juga yang lain, ya. Karena apa? Ya, kunut juga ada dasarnya. Cuman memang orang dalam hal ini berbeda pendapat. Silahkan yang meyakini, silahkan kunut. Ya kami yang tidak meyakini, ya kami tidak kunut. Ya. Tapi kalau mau kunut silahkan. Nah, gitu. Termasuk rakaat salat tarawih itu. Ya, ya Muhammadiyah sih 11 ya. Tapi kalau ada yang melaksanakan 21 rakaat 23 ya silahkan bagi yang meyakini. Tidak pernah dikatakan dibid'ahkan, disesatkan, enggak ada. Nah, disitulah kemudian Muhammadiyah terhadap masalah yang ketat dan rawan konflik, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan. Yang penting ada tuntunannya, ada dasar Quran dan hadisnya, tapi harus sahih dan hasan. Kalau tidak ada, hati-hati loh, ya. Ini bisa sia-sia atau bahkan bisa neraka. Hati-hati. Tapi Muhammadiyah tidak pernah nunjukin. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul, sahih atau hasan. Nah, ini kata Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada 4 bidang ajaran Islam menurut Muhammadiyah, ya. Ini ada dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, ada juga dalam paham agama Muhammadiyah. Ya. Nah, ini kita lihat misalnya Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran yang Islam yang meliputi bidang akidah, ya, kemudian bidang akhlak, bidang ibadah, bidang muamalah. Nah, untuk ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah, dikurangi. Ya, sesuai saja yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, akhirnya Muhammadiyah menerbitkan putusan-putusan yang dari himpunan putusan tarjih, tanya jawab agama 1-8, itu isinya fatwa. Ada tuntunan aidain, tuntunan kurban, tuntunan manasik haji dan lain-lain. Ada tuntunan zakat, macam-macam. Tapi berupaya untuk sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik. Nah, kalau ini hanya sekedar buku pendamping yang tadi saya sebutkan. Jadi ini bukan buku resmi dari Muhammadiyah, hanya buku resmi dari orang yang berkhidmat di Muhammadiyah. Ya isinya ya 98% samalah dengan fatwa dan tarjih, tapi tidak sama persis karena tetap mesti ada perbedaan. Nah, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini cara Muhammadiyah dalam menghadapi perbedaan itu. Tidak ada sifat perlawanan. Ya, menentang dan menjatuhkan yang tidak dipilih oleh tarjih. Nah, ini kebiasaan Muhammadiyah. Ya. Dan semua penyelidikan pertimbangan pasti berdasarkan dalil Quran dan hadis. Ya. Jangan bertengkar. Intinya jangan bertengkar. Kapan kita bertengkar, organisasi besar manapun kalau sudah bertengkar pasti lama-lama hancur. Nah, kita tidak suka bertengkar itu. Ya, sudah ada majelis tarjih. Oke. Baik. Ini tadi, ini sudah saya jelaskan, asal bersandar kepada perintah Tuhan Allah dan mengambil tuntunan dari junjungan Nabi Muhammad SAW. Tarjih juga ingat ya, tidak akan melarang dalam madrasah Muhammadiyah mempelajari referensi yang belum diputuskan tarjih. Silahkan kaji ilmunya, ya. Dengan ilmu yang luas kita akan semakin memahami perbedaan dari saudara-saudara kita yang lain. Yang penting jangan bertengkar, itu intinya. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat misalnya. Langsung masuk ya. Tadi sudah ini ya. Ada kunut, tidak kunut, enggak masalah. Yang penting ada dasarnya lah.
Ya, beda pendapat dari dulu sudah terjadi. 4 imam madhab itu dari dulu sudah terjadi. Ya, saat menuju sujud, lutut dulu atau tangan dulu. Yang lutut dulu ada hadisnya, yang tangan dulu ada juga hadisnya. Tidak ada masalah beda pendapat. Menggerak-gerakkan telunjuk nih, ya. Ada yang tidak saat tasyahud, ada hadisnya. Ya, yang tidak menggerak-gerakkan ada juga hadisnya, la yuharrikuha. Ya, tidak ada masalah lah beda pendapat begitu. Walaupun Muhammadiyah punya pandangan, ya, tapi tidak menyalahkan yang lain, toleran dengan perbedaan. Ya, formasi sholat lail 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-2-2-1 atau 2-2-3, tidak ada masalah. Yang penting ada dasarnya. Tapi kalau tidak ada hadisnya atau ada hadisnya tapi dhaif, maka ini yang dikhawatirkan tadi, bisa sia-sia bahkan berbahaya. Ya, bid'ah ya. Tapi Muhammadiyah tidak pernah tunjuk hidung kamu melakukan bid'ah enggak. Ya, melafalkan niat sholat, usolli misalnya sunnat tarawih lillahi ta'ala, sebutkan posisinya sebagai makmuman, ya, makmuman lillahi ta'ala. Kebetulan saya tidak menemukan hadisnya, ya, yang menyebutkan itu. Ya, usolli salatal maghrib salasa rakaatin, kemudian apa itu? Fardhon lillahi ta'ala. Saya tidak menemukan hadisnya. Ya, semua dalil yang ada di buku-buku itu semuanya mengarah kepada pendapat penulis buku atau pendapat ulama perseorangan. Kalau cari hadisnya tidak ketemu. Kenapa? Karena ya memang pertama tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bahwa niat itu penting, setuju 100%. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu. Ya. Tapi bagaimana cara berniatnya, ya tidak ada contohnya. Kenapa? Karena niat itu pekerjaan hati, ya, pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Yang tahu persis kenapa kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat taraweh, melaksanakan puasa, itu karena apa? Apakah karena Allah mengikuti sunnah Rasulnya, ataukah karena diet? Nah, itu antara lain. Jadi niatnya harus karena Allah. Itu niat itu penting. Cuman apakah disebutkan atau tidak? Tidak ada hadisnya. Doa duduk di antara dua sujud. Coba Bapak Ibu, ya. Saya mau tahu aja, ya. Kan ada doa itu kan, ada beberapa doa duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 itu ya. Oke. Ya, coba siapa yang kira-kira di antara Anda yang ketika sholat yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud yang dibaca ini. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bisa enggak? Begini tangannya, ya, begini tangannya. Coba dilihat partisipannya, saya mau lihat. Jawab bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, saya sambil lihat ini. Yang pakai doa ini siapa? Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak ada? Baik, yang doa kedua, Allahumma ghafirli warhamni wajaburni wahdini warzukni. 5 permintaan saja. Mungkin pakai yang begini. Boleh. Itu saya pakai itu. Hah? Yang 5 itu saya pakai, Ustaz. Oh iya, yang 5 yang dipakai. Oke. Terima kasih. Ya. Ada yang pakai Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli? Ada yang pakai Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli? Ya. Baik, Indra. Ya. Ya, Rabbi ghafirli itu hadisnya sahih. Ya. Riwayat An-Nasai, Abu Dawud. Ya, kemudian Allahumma ghafirli, yang permintaan 5 itu, Allahumma ghafirli warhamni wajaburni wahdini warzukni, itu hadisnya hasan, riwayat At-Tirmidzi dari Ibn Abbas. Hadis hasan termasuk hadis makbul.
Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 permintaan itu tidak ada hadisnya dalam kitab hadis manapun juga. Tidak ada hadisnya. Termasuk dalam hadis kitab kumpulan hadis-hadis dalam Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, tidak ada. Pak, artinya bagus. Ya, memang bagus. Ya, wa'afini wa'afani artinya bagus. Ya, afiatkan atau selamatkan aku dan maafkan aku. Cuma bagus dalam masalah sholat itu kalau sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa sujud sahwi. Doa sujud sahwi apa itu? Ya, doa sujud sahwi. Subhana malayanamu walayashu, yang umum kita dengar sejak kecil itu. Ya, gimana itu? Ya, ada hadisnya tidak? Tidak ada hadisnya. Tidak pakai, Ustaz. Ya? Saya tidak pakai yang begitu. Ah iya, alhamdulillah. Karena memang tidak ada hadisnya. Dulu kita diajari sejak SD kalau sujud kalau lupa gerakan, nah itu bacaannya subhana malayanamu walayasu. Itu tidak ada hadisnya sama sekali. Ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, kemudian ya ini juga jawaban kalimat tasbih azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya itu? Ya, kadang di kitab jawab sodakta wabarorta. Ya. Nggak dapat Ada masih juga ada. sih. Ya. Saya Tidak ada pakai. hadisnya. Iya, saya tidak pakai. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak ada hadisnya. Ya. Nah, terus yang dijawab apa? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Apa yang diucapkan muazzin? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu yang diucapkan. Kecuali hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi hanya itu yang dikecualikan. Tapi yang paling bagus lagi, segera bangun dari tempat tidur, berangkat ke masjid. Itu yang paling bagus. Ya. Masa cuma jawab as-salatu khairum minan naum di tempat tidur terus bilang lanjutkan. Makanya masjid subuh itu sepi gitu ya. Iya, jamaah subuh itu sepi ya, karena jawabannya hanya sekedar menjawab lisan tapi tidak dengan perbuatan. Sama dengan begini. Imam menyuruh sawu sufakum fis shalah, ya. Luruskan, samakan barisanmu dalam sholat. Cuma dijawab sami'na wa ta'na, tapi tidak segera melurus rapatkan shaf. Nah, itu. Nah, kecuali kalau pandemi ya, Muhammadiyah punya fatwa yang berbeda. Demi menyelamatkan jiwa manusia. Ya. Jadi hibdun nafas, salah satu tujuan syariat itu adalah hibdun nafas. Tapi kalau melandai silahkan. Ya. Nah, itu kata Muhammadiyah. Jadi itu. Tapi apakah ada jawaban dari Nabi sami'na wa ata'na? Tidak ada. Jawabannya harus dengan gerakan nyata. Ya, segera meluruskan dan merapatkan shaf, ya. Dan seterusnya. Ini kira-kira yang perlu kita sampaikan. Nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan. Apakah tentang posisi tangan saat takbir, ya, basmalah dalam sholat bersuara jahar, ya, apakah dibaca jahar ataukah dibaca sir, ya, posisi tangan setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, sedekap atau lepas, ya, mana yang lebih dulu diletakkan saat sujud, lutut dulu ataukah tangan dulu, ya, ada tumit dirapatkan saat sujud atau tidak, ya. Agak kita lihat itu ada beberapa masjid sekarang tumitnya semua jamaahnya merapat, ya, tumitnya. Kenapa? Karena ustadznya bacanya buku sifat salat Nabi dari Syekh Al-Albani, yang kebetulan Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabinya itu menentukan untuk merapat. Ya, kalau Muhammadiyah tidak, ya, tidak. Tapi kalau ada yang merapat juga ya silahkan, ya.
mengepalkan tangan saat bangkit dari sujud, ya, bertopang ke tanah, kemudian setelah itu bangkit itu dengan mengepalkan, ya. Apa dasar hadisnya? Apakah telunjuk digerak-gerakkan saat tasahud atau tidak? Kapan mulai menunjuk? Apakah pada saat at-tahiyatu atau pada saat illallah? Itu saya bahas dengan dalil-dalilnya dalam buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara duduk untuk sholat 2 rakaat, sholat subuh, sholat sunat, sholat Jumat? Apakah iftiros atau tawarruk? Iftiros itu menjadikan kaki kiri sebagai firos, atau tawarruk? Tawarruk itu ya seperti duduk tahiyat akhir lah kalau di kita, ya. Salam dengan tambahan wabarakatuh bagaimana, ya, itu Tarjis sudah menjawab, ya, boleh pakai wabarakatuh, boleh juga tidak. Kalau dulu kan hanya mengakomodir yang pakai wabarakatuh. Sekarang HPT 3 itu sudah ada Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau mau menggunakan wabarakatuh itu juga ada hadisnya berdasarkan kajian Prof. Samsul Anwar, ya, dan itu sudah dibutuhkan tarjih, ya. Nah, ini adakah tuntunan mengejar-ngejar kaki jamaah lain saat merapatkan shaf, yang sering dikejar-kejar kakinya? Posisi shaf anak-anak sebenarnya di mana, ya? Apakah dia menyendiri di belakang sendiri dengan teman-teman jamaah lainnya, ataukah berada di samping kanan walinya, ya, orang tuanya atau kakaknya? Bagaimana posisi makmum 1 orang? Makmum hanya seorang wanita, istri. Bagaimana posisi? Apakah boleh tetap menegakkan sholat jamaah ataukah tidak? Ya. Kapan jamaah masbuk mendapatkan rokaat? Apakah saat membaca Al-Fatihah ataukah saat masih mendapatkan rukuk bersama imam? Ada juga kontroversinya nih. Ya. Nanti ada lagi bagaimana sholat perempuan, ya, di masjid atau di rumah. Ya, ada lagi sholat lail. Ya, ini tadi jumlahnya. Berapa kali takbir Id? 2 kali atau 3 kali? Kalau di Muhammadiyah kan dikenanya 2 kali. Ya, kalau yang umum kita dengarkan 3 kali. Ya, ya, kalau saya dua-duanya. Tapi ke Muhammadiyah sementara masih tetap di 2 kali. Takbir 1 kali dalam sholat Id. Ada juga perpendapat Muhammadiyah Jawa Barat. Ya, sholat-sholat yang dipersihkan kesunahannya, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat. Nah, menyalatkan jenazah orang yang tidak pernah sholat, ya, boleh enggak? Jadi ada jenazah, saya pernah ditanya itu, Ustadz, ini orang Islam tapi tidak pernah sholat gitu, boleh enggak dianukan? Ya, kalau menurut ulama, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain tidak. Tapi kalau di Indonesia itu pendapatnya tetap menyolatkan, karena bagaimanapun dia orang Islam, kewajiban kita tetap menyolatkan. Mungkin banyak di antara Anda yang lebih setuju ini, ya, karena dia orang Islam yang masih berhak untuk disolatkan. Kalau tidak ada yang menyolatkan, kita berdosa semuanya, kan begitu ya, fardu kifayah. Tapi aneh juga, ya, bagaimana mungkin kita menyolatkan orang yang tidak pernah sholat, gitu. Ya, kita hormatilah. Selama hidupnya dia tidak sholat, kita hormati. Ya, jangan disolatkan. Itu cara menghormati. Ya, ya, jadi itu apa namanya? Apakah dia termasuk orang munafik? Kalau orang munafik kan memang dilarang disolatkan. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala takum ala qabrihi. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. Ya. Jadi jangan kamu solatkan salah seorang dari mereka, ya. Apabila mati kelak, selamanya tidak boleh. Jangan juga kau mendoakan di kuburannya. Karena mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, perintah sholat tidak dilaksanakan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Saya itu kalau misalnya ke kampung yang baru, ya termasuk kampung sini, ya, ketika saya awal-awal kan belum pada kenal ya. Saya kadang-kadang saya tanya, Bapak atau almarhum ini sholat napa mboten? Oh sholat Pak, sholat. Oh iya, sudah. Saya mengajak yang lain untuk menyolatkan. Ya, tapi kalau tidak, wallahi saya tidak pernah menyolatkan. Tapi kalau tarjih tetap menyolatkan, ya, tetap menyolatkan. Nah, dalil At-Taubah 84 itu menjadi dasar saya. Kenapa? Orang fasik itu orang yang memandang enteng perintah dan larangan Allah. Memandang enteng, ya. Kemudian ada dasar innal munafiqina humul fasikut. Jadi At-Taubah
Itu kan 84. Sebelum-sebelumnya ditarik ke depan, itu ada nanti pernyataan, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang yang fasik. Nah, mereka itulah orang yang fasik yang tidak boleh disolatkan. Ya, tapi ya panjang sih perdebatannya. Ya, silahkan saja lah. Melamakan sujud terakhir boleh enggak? Setahu saya sih tidak ada tuntunan secara khusus melamakan sujud terakhir. Kalau melamakan sujud, ya Rasulullah SAW lama sujudnya. Apalagi kalau sendirian. Tapi bukan hanya sujud terakhir, ya. Kriteria imam sholat apa, ya, dan seterusnya. Saya buka pertanyaan saja ya. Kita tanya jawab, silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Langsung. Bisa tanya, Ustaz? Monggo. Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan untuk 3 orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebutkan nama. Sudah. Mardiana dari Aisyah, Kabupaten Goa. Monggo, Bu. Silakan, Bu. Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Tadi dibahas bahwa kita sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Dalam hal berdoa, Ustaz, saya tidak pernah mendapatkan hadis Rasulullah berdoa di sholat wajib sambil mengangkat tangan. Nah, ini bagaimana pendapat Ustaz? Atau memang saya yang belum menemukan hadisnya? Saya kan, Ustaz. Ya. Baik, ada yang lain? Silahkan. Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Oh, langsung ya? Oke, monggo. Baik. Sudah baca buku sholat saya, Bu Mardiana? Belum, Ustaz. Itu yang saya tanyakan tadi di chat, di mana bisa didapat bukunya. Oh ya, nanti kalau pesan nanti kirim. Atau di PBM Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Saya di Goa, Ustaz. Oh iya. Baik, saya mau bacakan saja ya. Ya. Baik, saya akan bacakan bahwa Nabi SAW itu kalau berdoa itu di banyak waktu beliau itu dengan mengangkat tangannya. Kalau berdoa, terlalu banyak hadisnya bahwa Nabi SAW kalau berdoa itu dengan mengangkat tangan. Ya, kalau di buku ini saya bahas setelah sholat apa namanya? Wajib. Iya, setelah sholat wajib itu, ya, tata cara berdoa. Nah, kemudian bagaimana hukum berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan mengusapkannya ke wajah. Ya, kalau Ibu tadi tanya bahwa apa itu namanya? Ada nggak hadis khusus yang menuntunkan bahwa setelah selesai sholat wajib, Nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan. Saya jawab, tidak ada hadisnya. Atau saya juga tidak menemukan hadisnya. Sama. Ya, baik. Jadi itu kan pertanyaannya, ada nggak hadisnya setelah sholat ya catatannya, Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Saya jawab, tidak ada atau belum saya temukan hadisnya. Tapi insya Allah tidak ada. Ya, sehingga mungkin Ibu menyatakan bahwa tidak mengangkat tangan. Oke. Tapi kalau Nabi SAW berdoa di banyak waktu, di banyak kesempatan, pada umumnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Ya, pada umumnya. Jadi terus setelah sholat. Nah, setelah sholat itu ada doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW di belakang sholat. Ya, fiduburis sholat. Salah satunya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hamba mohon bantuanmu, pertolonganmu untuk bisa senantiasa mengingatmu, karena kan sholat itu kan wa aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika,
bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu juga doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi kalau begitu ada beberapa doa, dan salah satu tuntunannya saking banyaknya ya. Sedemikian banyaknya hadis tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kalau berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan, sebagian ulama mengatakan ini hadisnya mutawatir dengan berbagai macam redaksi. Terlalu banyak hadisnya. Ya, sehingga dikatakan mutawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian ulama sebagian mengatakan mungkin tidak perlu lagi dirinci ketika selesai sholat. Karena itu kan pekerjaan setelah selesai sholat. Ya, sudah mafhum, mereka sudah pada tahu, sahabat sudah tahu bahwa kalau berdoa adabnya itu adalah dengan mengangkat kedua tangannya. Sampai bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadu ibtoihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dan saya melihat sampai putih kedua ketiaknya Nabi. Dalam redaksi Muslim dari Anas dan Abu Hurairah, yarfa'u yadaihi fid du'a. Beliau mengangkat kedua tangannya saat berdoa, hatta yuro bayadu ibtoihi. Jadi sampai terlihat putih ketiaknya. Ya. Nah, jadi itu terlalu banyak hadisnya itu. Ya. Nah, ada yang lagi, inna rabbakum tabaraka wa ta'alaita hayyun karim. Ya, sesungguhnya Tuhan kalian yang maha suci lagi maha tinggi itu, maha hidup dan maha mulia itu, ya, yastahyi min abdihi, dia sangat malu kepada hambanya yang apabila menengadahkan kedua tangannya, artinya berdoa. Ya, idza rafa yadaihi ilaihi ayyaruddahuma sifara. Kembali kedua tangannya tanpa beroleh apa-apa. Jadi, wah, terlalu banyak hadisnya dengan berbagai macam redaksi, dengan jalur hadis yang begitu banyak sanadnya. Nah, sehingga ya kalau mau berdoa, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang pernah, Nabi, kemarau panjang, fuso tanaman kita, ya, doakan kami dong. Nah, kemudian saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, langsung dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian pulang, belum sampai ini itu hujan itu, hujan, ya. Nah, jadi itu artinya bahwa terlalu banyak hadisnya. Nah, walaupun mungkin tidak disebutkan setelah sholat, tapi orang sudah mafhum sehingga tidak perlu lagi diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya, nah itu. Tapi kalau Anda tidak mau, kalau di Muhammadiyah itu, kalau ada doa yang sangat diinginkan untuk dikabulkan, angkat kedua tangan itu lebih tinggi dari biasanya. Nah, itu di Muhammadiyah. Nah, tapi kalau tidak mau hanya letterlet, tidak ada kok hadisnya secara secara jelas. Ya silahkan. Ya. Nah, gitu ya. Baik. Nah, tapi kalau mengusap kedua tangan ke dalam wajah, kebetulan hadis yang saya teliti pada halaman 153 itu hadisnya bermasalah. Hadisnya bermasalah, ya. Misalnya idza rafa yadaihi fid du'a lam yahuttuhuma atau lam yuradduhuma, ya. Lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajahahu. Yang tidak diturunkan hingga beliau mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Itu hadisnya kebetulan bermasalah. Hadisnya dhaif riwayat Tirmidzi Al-Hakim. Ya. Itu kira-kira. Silahkan yang lain. Ya, Pak Indra Muhyardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah Pak Indra. Alhamdulillah. Masih ingat nggak Ustadz sama saya Ustadz? Masih ada nomornya kalau tidak salah. Iya Ustadz, alhamdulillah. Ini Masya Allah. Lama tidak kontak. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Masih sering saya baca Ustadz. Alhamdulillah.
Ustadz, Iya. saya mau bertanya, izin bertanya Ustadz, mengenai ketika kita sholat berjamaah gitu ya, kita masbuk, Nggih. kemudian kita tahu di imam ini di rakaat yang terakhir gitu, dan imam itu kan duduknya tawaruk. Nah, posisi duduk kita sebagai makmum yang masbuk ini tawaruk juga mengikuti imam atau duduk iftirosh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, izin bertanya mungkin agak lewat dari materi sholat. Ya. Mengenai ini, Ustadz, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, saya baca di bukunya Prof. Ashmuni Abdurrahman, bahwa begitu juga di HPT Muhammadiyah, bahwa dalam masalah akidah, Muhammadiyah hanya menggunakan dalil-dalil yang mutawatir gitu, Ustadz, dari sisi sanad. Nah, ini kemudian saya baca, Ustadz, di jurnal tulisan papernya Dr. Sopa, Dekan Muhammadiyah Jakarta, bahwa beliau mengkritik kalau Muhammadiyah menggunakan dalil-dalil yang sifatnya mutawatir saja, kemudian hadis ahad tidak digunakan, ini terjerumus kepada pemahaman Mu'tazilah gitu, Ustaz. Mohon dijelaskan, Ustaz, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang posisi, jadi Mas Indra ini itu dia di Jakarta ya, Tangerang lah kali ya. Tangerang, Ustaz. Nama saya Indra. Tangerang, ya, Tangerang. Beberapa kali ketemu lah, mahasiswa UI ya, ya, UI. Sekarang udah kerja di mana, Mas Indra? Sudah kerja, Ustaz. Saya sekarang kerja di Fakultas Kedokteran sebagai asisten riset. Alhamdulillah. Berarti dokter ya? Enggak, Ustaz. Saya biologi, cuman saya sekarang menjadi asisten sepertinya riset. Di biologi. Iya, biologi, betul, Ustaz. Luar biasa. Jadi ini anak muda, dulu waktu masih SMA kalau tidak salah, pas mengikuti pengajian saya, dia bisa menjawab pertanyaan saya gitu. Akhirnya saya hadiahkan buku gitu. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Karena saya senang, jarang orang membaca putusan tarjih. Nah, ini anak muda ada. Baik, yang pertama, bagaimana posisi duduk makmum apabila imamnya itu sudah duduk terakhir, iftiros atau tawarruk, ya. Sebentar, mudah-mudahan di situ tadi ada ya. Saya share screen lagi ya. Saya angkat lagi. Waduh, sayang tidak terlihat. Sorry. Saya buka dulu. Baik, di mana ya? Tar. Saya lihat supaya langsung ke ini. Nah, ini dia. Sudah kelihatan belum? Oh, sorry. Bentar ya. Bentar. Saya lihat dalilnya di share screen. Oh, ini. Pada yang 8 ya, saya bukanya yang 8. Mudah-mudahan bisa terbuka, tidak pindah. Baik, tadi mungkin Bapak Ibu yang belum paham tentang apa itu iftiros, apa itu tawarruk. Iftiros itu duduk dengan menjadikan kaki kiri sebagai piros. Piros itu alas pantatnya. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari menghadap ke arah kiblat. Kayak begini nih. Nah, yang sebelah kiri ya. Nah, kalau tawarruk kayak begini, ya, duduk tahiyat akhir lah. Nah, bagaimana sebenarnya posisinya? Ulama juga berbeda pendapat. Abu Hanifah, pokoknya iftiros pada semua duduk. Imam Malik, tawarruk pada semua duduk. Nah, kita ini mayoritas Asy-Syafi'i, ya, duduk iftiros pada tasahud awal, tapi kalau pada tasahud akhir itu dengan tawarruk. Ya, jadi pantat di lantai. Ya, Imam Ahmad kalau 4 rakaat maka sama dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau cuma 2 rakaat, salat subuh, salat Jumat, salat sunat, iftiros dia. Ya. Nah, pernyataan ini mana yang paling kuat? Saya lebih cenderung ke Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i. Terlalu banyak hadisnya ini, ya. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana dengan duduk yang terakhir? Ya, duduk yang terakhir. Saya sendiri setelah melihat dalil-dalil itu lebih cenderung kalau duduk terakhir ya pakai ini, pakai dalil ini. Nah, ini ada hadis Nabi yang mengatakan faidza jalasta fi wasatis shalah pada halaman 124 di buku salat itu, apabila Anda duduk pada pertengahan salat, ingat pada pertengahan salat,
fatma'inna, maka duduklah dengan tenang. Waftaris fahidakal yusra, dan iftiroskan. Berarti duduk iftiros ya. Ya, bentangkan kakimu yang kiri dan duduki. Ya, summa tasahhad, lalu bertasahud. Berarti kalau duduk pertengahan. Ya, hadis ini semakin mempertegas bahwa seharusnya duduk iftiros hanya untuk duduk pada pertengahan sholat. Sedangkan duduk tawarruk itu hanya untuk penutup sholat. Masalahnya makmum masbuk belum mau menutup sholatnya, dia masih bangkit. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ya, kata Imam Asy-Syafi'i, itulah hikmah kenapa ketika duduk iftiros itu khusus untuk pertengahan supaya dia mudah bangkit. Oh, kalau kegendutan, ya berat, ada asam urat lagi, asam urat. Oh, itu dia susah itu kalau misalnya duduk tawarruk dia untuk bangkit. Nah, itu hikmah. Tapi kita tidak berangkat dari hikmatut tasri, kemudian kita berkesimpulan atau melakukan istimbat hukum. Bukan karena hikmah itu, tapi karena ada dalilnya ini. Ya, sementara kalau untuk yang terakhir, nah perhatikan, ya, wa idza jalasa fi rak'atain, apabila beliau duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, wa nasobal yumna, dan dia tegakkan yang kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan namun apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, dia ajukan kakinya yang kiri yang tadinya dia dudukin. Wa jalasa ala maq'adatihi, lalu duduk di tempat duduknya. Ya. Jadi ini untuk duduk terakhir itu untuk apa? Tawarruk. Imamnya oke. Ya. Ada lagi ini yang dari tarjin ya. Jadi penekanan kalimatnya apabila duduk pada rakaat terakhir. Nah, tentang 2 rakaat tadi ya. 2 rakaat. Idza kana fillatainin tangqadi fihi masalah, apabila dia berada pada rakaat kedua di mana dia akan menyelesaikan sholatnya pada rakaat kedua itu. Akhara rijlahul yusra, dia geser tuh kakinya yang kiri, wa qa'ada ala shikrihi mutawarrikan, summa sallama. Lalu dia duduk di sisinya dengan cara tawarruk, lalu salam. Berarti kalau itu 2 rakaat itu terakhir, ya duduknya tawarruk. Tapi kalau 2 rakaat itu pertengahan, maka duduknya iftiros. Nah, kalau Muhammadiyah ikuti duduk tawarruknya imam. Cuma masalahnya bagaimana kalau dia kebetulan diimami oleh yang berpaham Hanabilah. Misalnya untuk 2 rakaat, dia duduknya kebetulan imamnya itu duduk terakhirnya pakai iftiros. Dia dudukin kakinya yang kiri. Atau sholat Jumatnya karena 2 rakaat. Nah, itu agak sulit untuk diselesaikan dengan ini. Tapi monggo ya, kata Muhammadiyah ikuti posisi duduk imam. Nah, masalahnya duduk imam terakhir itu 2 rakaatnya dia iftiros. Nah, susah. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya dia lebih fleksibel. Pokoknya kalau duduk pertengahan saya masbuk. Duduk pertengahan nih belum terakhir gua nih. Ya sudah saya. Itu pendapat. Saya sudah sempat konsultasikan dengan tarjih bagaimana dengan pendapat seperti ini. Ya enggak masalah, masih ada dasarnya. Nah, dasar saya tadi ini ya di buku saya halaman 124. Gitu ya. Terus yang kedua tentang sikap ya Muhammadiyah hanya menggunakan hadis mutawatir. Saya sudah tanya pada penulis buku, ya Profesor Asmuni Abdurrahman. Saya bilang, Prof, benar nggak? Prof mengatakan bahwa untuk Muhammadiyah dalam tarjih hanya menggunakan hadis-hadis yang mutawatir. Oh, nggak begitu. Itu katanya beliau masih hidup. Ya, beliau masih hidup. Tidak begitu pengertiannya. Ya, hadis-hadis yang kuat, iya, tapi tidak harus mutawatir. Oh, berarti ada kesalahan penyaduran dalam tulisannya itu, ya. Jadi dia mungkin sendiri tidak sadar karena kebetulan dia pakai asisten untuk menulis itu. Nah, jadi itu ya, saya meluruskan. Karena terlalu banyak hadis ahad di tarjih, baik di putusan ataupun di
fatwa tarjih. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah mengabaikan hadis ahad yang sahih atau hasan. Begitu ya? Ya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Indra. Silakan pertanyaan yang lain. Oke Ustaz, saya. Silakan. Munzir dari Serui Ustaz. Dan alhamdulillah Alhamdulillah. ada bukunya yang pernah dikasih dan ada tanda tangannya masih ada, dan itu Alhamdulillah. saya buatkan poster untuk anak-anak di sini. Itu poster tata cara sholat sesuai tuntunan Nabi. Oke. Iya, itu saya masih biasa baca dan itu referensi anak-anak untuk belajar sholat. Nah, ini saya pertanyaan Ustaz berkaitan dengan Silakan. Ya, berkaitan tadi sempat dibahas tentang sujud sahwi. Nah, ini ada perbedaan sujud sahwi yang yang lebih dan kurang, dan doanya mohon mungkin diperjelas lagi Ustaz. Oke, saya kira itu saja tentang sujud sahwi Ustaz. Ya, sujud sahwi, sujud karena lupa gerakan, bukan lupa bacaan ya. Kalau lupa bacaan, jangan dibaca subhanallah, subhanallah. Ya, orangnya imamnya lupa bacaan malah diingatkan pakai subhanallah. Tambah bingung dia. Gua ngerti gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau lupa bacaan dibenarkan bacaan seterusnya apa, ya. Nah, kemudian di mana saya singgung itu? Oh, pada bab sujud ya. Ya, yang jelas tidak ada doa berdasarkan hadis sahih mengenai subhana man la yanamu wa la yashu. Tidak ada hadisnya. Nah, tapi itu menyebar di pelajaran agama kita sejak SD. Ya, Ustadz kita menyampaikan itu. Saya sebagai orang hadis, saya teliti mana sumbernya ini. Rawahunya siapa, nggak ada. Ya, jadi itu saya tidak pakai. Ya, jadi apa yang dibaca? Ya, saya tidak membaca apa-apa. Tapi kalau ya karena hanya sekedar sujud, karena tidak ada hadisnya. Pak, bagaimana kalau misalnya membaca doa sujud yang sudah biasa? Misalnya subhanakallahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Boleh. Jadi ini juga mungkin Nabi SAW tidak perlu lagi mengajarkan. Tinggal Anda ucapkan doa sujud seperti biasanya. Jadi tidak ada pelajaran khusus tentang sujud sahwi karena itu sudah cukup. Kan ada doa sujud sahwinya. Ada doa permohonan maafnya. Dan perhatikan, doa sujud yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Ya, maksudnya engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji kepadamu, ya Tuhan kami, ampuni kami. Jadi ada permohonan ampunnya di sana. Ini yang paling banyak. Ini rawahul jamaah. Ya, jadi Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Doa-doa yang lain silahkan aja. Tapi kalau bisa sih ini karena ada permohonan ampun, kelalaian kita ketika sholat itu ada yang lupa, kita mohon ampun di sana. Ya, tapi kalau membaca yang lain ya silahkan aja. Tapi kalau Anda tanya ada nggak doa khusus untuk sujud sahwi? Tidak ada. Ya, dalam hadis ya tidak ada. Jadi itu doa sujud yang lain, subhana rabbiyal a'la. Nah, saya kebetulan tidak pakai wabihamdihi. Kenapa? Karena pakai wabihamdihi itu tidak ada, bukan ada hadisnya tapi dhaif. Ya, ada hadisnya tapi dhaif. Ya, ada mungqati terputus sanadnya. Jadi tidak ini. Jadi karena dhaif ya saya tidak pakai. Tapi yang paling banyak tadi ya boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli subuhun quddus rabbul malaikati dan seterusnya. Ya. Baik, ada yang lain silahkan. Terima kasih Pak Akhyar. Ustaz, ini berkaitan dengan waktu. Kalau memang ada penanya, kita kasih satu penanya lagi, boleh? Boleh, boleh.
Monggo satu penanya lagi. Monggo. Dari ibu-ibu. Nih, ada ibu-ibu ini, Ustaz. Guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ya, Bu terima Nadia. kasih atas kesempatannya Ustaz. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Nadiatul Adabiyah. Dari SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Ustaz, mohon izin saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana ya Ustaz kiat-kiat kita untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat? Soalnya selama ini saya pribadi ketika mau sholat saya sudah niat dalam hati. Tapi di tengah-tengah waktu saya sholat, saya pasti kepikiran yang lain. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat? Yang kedua, ini berkaitan dengan pengalaman saya Ustadz di Sekolah SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Kebetulan saya ini kan alhamdulillah pengajar. Jadi setiap hari saya mengingatkan pada anak-anak didik saya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi kita sekolahnya kan di basis Islami ya Ustadz, di Muhammadiyah. Kita sudah mengingatkan ke anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi anak-anak itu sering kayak menyepelekan, bukan apa ya? Ya, menyepelekan untuk tidak melaksanakan sholat. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengingatkan anak-anak agar ada tanggung jawab untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Itu Ustaz. Terima kasih. Cukup sekian Ustaz dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia ya, dan mungkin mewakili juga penanya yang lain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ya. Nah, jadi sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Pertama dia beruntung karena keimanannya itu. Paling tidak pasti dia masuk surga. Cuma kalau dosanya banyak, ya berapa lama dia di neraka wallahu a'lam. Tapi pasti masuk surga. Yang kedua, dia beruntung karena sholatnya itu khusyuk. Ya, khusyuk itu nanti sholatnya menjadi fungsional. Ya, kalau di buku saya singgung sedikit tentang masalah khusyuk. Ya, halaman 53. Jadi kalau di Muhammadiyah itu, ya tidak hanya sekedar menyelesaikan sholat. Ya, tapi apakah sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, nah itu ada syaratnya, kalau mau tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Itu kan Al-Ankabut ayat 45. Dan sungguh zikrullah maksudnya sholat. Karena sholat itu waqimis sholah li dzikri. Sholatlah kamu untuk mengingat aku. Sementara Allah sendiri mengatakan dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu aslinya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi seberapa fungsional sholat kita? Ya, kemungkaran tetap terjadi. Kita yang melakukan, orang lain kita biarkan juga untuk melakukan kemungkaran. Nah, berarti ada yang tidak benar. Di mana tidak benarnya? Lanjutan ayatnya mengatakan, ya, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah maksudnya apa? Salat. Karena salat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Akbar, sangat dahsyat pengaruhnya. Berarti terjawab, mungkin kita tidak
tidak mengingat Allah saat kita sholat. Yang kita ingat itu berbagai macam persoalan yang menimpa diri kita saat sekarang ini. Pandemi lah, nggak bisa ya kreditnya sudah terlalu banyak. Salah satu ciri sekolah SD Muhammadiyah itu kredit guru-gurunya banyak. Di koperasi itu. Jadi sudah bingung gitu. Suaminya sudah mulai melirik yang lain atau yang lain juga. Masalah anak-anaknya mungkin kalau masalah uang nggak ada masalah, tapi masalah keluarga, ya anak-anak, ya Allah susah sekali ini dia. Jadi ke bawah juga ke dalam ini. Itu tadi anak-anak menjengkelkan betul. Saya sudah suruh sholat tapi tetap terpikir. Manusia berarti. Masuk manusiawi betul. Tapi kenapa terpikir ke sana? Ya banyak faktornya, Ya faktor suara. Saya tetap kalau sudah di rumah sini sudah maghrib itu memang sebelum maghrib sudah matikan semua suara-suara itu. Ya, termasuk suara handphone apa segala itu. Saya selamanya silent. Jadi cuman ada ini ya karena suara, gambar. Nabi SAW itu ada gambar korden begitu yang menghalangi sholat dia. Nah itu dia singkirkan itu, ya. Kemudian dijadikanlah bantal oleh Aisyah, ya. Ini kadang-kadang ada ya. Kalau di Jogja ada gaduh, kalau di Bali itu apa namanya? Yang tulisan-tulisan itu. Saya pernah itu ada orang yang sedang sholat, tulisan di belakang kaosnya itu tulisannya, ngapain situ lihat-lihat? Tahu aja dia. Ya, kalau situ mau beli aja sendiri. Kok tahu aja. Mengurangi. Makanya kalau Anda buat kaos ya, jangan yang bertulisan di belakang. Karena itu pasti mengganggu orang sholat. Nah, jadi itu. Tapi ada satu yang katanya Allah sendiri, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong itu kabiroh. Aduh, susahnya minta ampun. Sangat amat berat. Illa kecuali alal khosiin. Ya, bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Ya, kalau tadi Al-Ankabut ayat 45, ini Al-Baqarah ayat yang 45 atau juga 153. Mirip-mirip itu. Ya. Tidak ada masalah bagi orang yang khusyuk. Jadi yang membuat kualitas kita, spirit tanhanil fahsya wal munkar itu bisa bergerak, itu kalau khusyuk sholatnya. Kalau tidak khusyuk sholatnya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Ya, yakin. Kapan itu bisa khusyuk? Nah ini, khusyuk itu kalau rajin mengaji. Ma'rifatullah, mengaji akidah. Mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita kenal Allah dengan baik dan benar, maka banyak persoalan yang beres. Karena dia kenal Allah itu alimun hakim. Allah itu azizun hakim. Allah itu pokoknya maha perkasa, maha mengetahui, maha waspada, maha meliputi segalanya. Allah itu tempat kembali, Allah itu yang memaksa, Allah itu kalau dikenal Allah, maka dia mau melakukan apapun sesuai dengan maunya Allah. Lah kita ini kan cengengesan, ya, karena kita tidak mengenal Allah dengan baik. Kita santai-santai saja ketika ada panggilan, karena kita tidak mengenal Allah. Makanya ada orang buta minta dispensasi ke masjid itu. Ya Rasulullah, saya minta dispensasi. Saya buta, tidak ini. Oh iya, boleh. Tapi sebentar, kamu masih mendengar azan tidak? Masih. Kamu masih tetap wajib. Artinya rumahnya dekat sebenarnya. Kamu tetap wajib ke masjid. Ya. Kalau kata guru saya, dalam hadis juga, sekiranya orang tahu dengan siapa yang dia sembah, niscaya orang yang tidak punya apa-apa itu difabel, dia akan menyeret kakinya itu untuk ke masjid. Kalau dia kenal siapa Allah yang disembahnya. Makanya ini saling melengkapi, ya, saling melengkapi akidahnya, akhlaknya. Akhlaknya itu lebih banyak contoh dan nasihat, tapi contohnya lebih banyak.
Ya, kita ajari anak jangan berbohong, tapi pada saat ini dia sering berbohong sama orang lain. Ya, nggak bisa. Orang melihatnya pada fakta akhlak kita. Ya, baru kemudian sholat. Apa yang mempengaruhi semua itu? Sholat. Ya, sholat di tengah malam, berdoa sama Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadikan anak-anak ya Bapak Ibu soleh soleha, bantu itu dengan sholat malam, minta sama Allah, tapi sambil sabar. Ya, sabar nak ya, tapi tiap hari Anda pertontonkan perkelahian dengan suami Anda, dengan istri Anda, muspro. Ya, ya sabar itu dipraktekkan. Ya, walaupun ibu disakiti, tetap mengatakan ya sabar. Semuanya kembalikan. Yang penting saya sudah nasihati anak saya. Oh itu sudah dahsyat sekali itu. Ibu saya ya, walaupun dia marah sama saya, dia tetap kasih saya uang jajan. Terus begitu. Apa yang menyebabkan begitu? Ternyata dia kalau malam-malam itu dia sujud pada Allah, minta sama Allah. Nah, jadi salat malam dahsyatnya luar biasa. Begitu ya. Jadi ma'rifatullah. Matur nuwun, saya juga sudah cukupkan sekian. Ini karena di Jogja sudah mau azan dan saya harus ke kantor lagi nih. Ya, di sana nih. Terima kasih ya. Ya, minta maaf semuanya. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mute. Siapa